Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ayub 14 ayat 1 sampai ayat 6. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu? Dan menghadapkan kepadamu untuk diadili. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya.
Ayub 14 ayat 7 sampai ayat 14. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap dalam hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku.
kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan belas kasih, kami sungguh merasakan sentuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada keheningan malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan berefleksi, menerima firman Tuhan, merenungkannya, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, menolong kami, dan memampukan kami. Amin. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Berharap di tengah duka. Saudara yang terkasih,
ada sebuah pohon yang tumbang karena usianya yang sudah tua. Ketika pohon itu tumbang, nasibnya hanya sebagai pohon yang sudah tidak hidup lagi. Bisa jadi ia hanya sebagai pohon yang tidak berguna, yang diabaikan oleh banyak orang yang melintasinya. Atau bisa jadi juga pohon itu digunakan untuk membuat meja mungkin, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin saja pohon itu digunakan hanya untuk sebagai kayu bakar. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata nasib pohon yang tumbang ini sangat malang. Pohon ini hanya dibiarkan begitu saja. Tidak ada orang yang mau melihatnya, bahkan menggunakannya. Lalu berjalannya waktu, tiba-tiba pohon ini menumbuhkan sebuah tumbuhan kecil yang warnanya putih. Sebut saja itu adalah jamur tiram. Pasti saudara tahu apa itu jamur tiram. Dan ketika banyak orang yang melintasi pohon itu, melihat pohon yang rubuh tadi, yang tadinya mengabaikannya, lalu melihat ada tumbuhan putih yang disebut dengan jamur tiram, dan kita tahu bahwa jamur tiram itu sangat berguna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mungkin pernah memasaknya dan dapat dikonsumsi, kita makan dengan enak menggunakan jamur tiram tersebut. Lalu banyak orang berbondong-bondong mengambil jamur tiram tersebut, membawanya pulang, memasaknya, lalu memakannya. Ternyata saudara, pohon tumbang yang sudah mati bisa menumbuhkan kehidupan yang baru, yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukankah itu juga refleksi kita pada Sabtu Sunyi saat ini? Apakah Sabtu Sunyi itu, saudara-saudara? Sabtu Sunyi yaitu peristiwa transisi antara kematian Yesus dengan kebangkitan Yesus. Kita tahu bahwa Sabtu Sunyi adalah transisi antara kematian Yesus dengan kebangkitan Yesus. Karena kematian Yesus pada saat itu membuat banyak para pengikut Yesus merasa sedih yang luar biasa. Mereka kehilangan harapan. Hati mereka hancur. Semangat mereka patah. Karena ketika kehadiran Yesus mereka berharap bahwa Yesus ini yang akan membebaskan mereka dan Yesus ini yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi ternyata Yesus mati. Kalau tadi kita membaca dari Matius yang sudah kita baca bersama-sama, dalam peristiwa kematian Yesus, ada 3 tokoh penting di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Lalu yang kedua adalah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu imam-imam besar. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudari bahwa Yusuf Arimatea sangat mencintai Yesus. Bahkan dia mau melayani Yesus sampai Yesus mati. Ia mengapani Yesus dan menguburkannya di kubur yang belum pernah digunakan oleh siapapun. Lalu setelah ia melayani Yesus sampai Yesus mati
dikuburkan, lalu ia pergi. Bukankah ia sangat mencintai Yesus? Tetapi harapannya pupus karena dia berpikir bahwa Yesus telah mati. Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, kita tahu mereka sangat setia menunggu Yesus. Bahkan sampai Yesus mati, ia tetap setia berada di depan kubur Yesus, menunggu Yesus. Bahkan ia meratapi akan kematian Yesus. Sungguh, mereka sangat mencintai Yesus. Dan mereka sangat merasakan kehilangan Yesus karena Yesus mati. Lalu yang terakhir, imam-imam besar. Kita tahu imam-imam besar adalah orang yang membenci Yesus, bahkan sampai Yesus mati. Sampai Yesus mati, mereka menjaga kubur Yesus. Mereka takut bahwa benar nantinya Yesus akan bangkit. Tentu mereka tidak mencintai Yesus, tetapi mereka membenci Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang sangat mencintai Yesus, tetapi ada juga yang membenci Yesus. Ada yang merasakan sangat kehilangan, ada yang hilang harapan, ada yang meratap, tetapi juga ada yang tetap membenci Yesus. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui, bahwa di dalam kematian Yesus, ia akan bangkit. Bahwa di dalam kematian Yesus bukan berarti bahwa karya penyelamatan Allah berhenti, karena di dalam kematian Yesus masih dan selalu ada pengharapan akan karya penyelamatan Yesus. Saudara, mungkin saat ini kita berada dalam situasi yang sulit. Mungkin saudara masih merasakan hati yang hancur, sudah merasakan hilang harapan akan suatu peristiwa yang menyesakkan di dalam hati. Mungkin saudara pernah merasakan ditinggal oleh orang yang saudara sangat cintai dan mendatangkan luka yang dalam. Mungkin saudara pernah merasakan kegagalan yang akhirnya membuat putus asa. Mungkin juga di dalam pandemi yang belum juga berakhir ini, saudara dan saya merasa lelah. Tetapi percayalah bahwa karya Tuhan tidak berhenti dalam situasi sesulit apapun. Bahkan dalam kematian Yesus, pengharapan itu selalu ada. Demikian juga dalam situasi sesulit apapun yang kita alami saat ini, pengharapan selalu ada. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Sabtu Sunyi ini, kita diingatkan kembali akan segala kelemahan kita. Kita ini manusia lemah. Kita sering takut. Kita sering khawatir. Kita sering putus asa. Marilah kita menyadari akan kelemahan kita. Dan ketika kita sadar, kita membuka hati kita memohon pertolongan Tuhan, dan percayalah bahwa karya penyelamatan Tuhan
tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir. Setiap harinya, Ia selalu memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah bangkit berpengharapan walaupun kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Tuhan Yesus, sumber pengharapan, menguatkan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa, memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Surani, Bapak Sukartono, Bapak Wakijo, Bapak Sarmijo, Bapak Slamet Budiono, Bapak Martati, Ibu Sakinem Sumarti, Bapak Supartijo, Bapak Kasijo, Bapak Lewi Soekarno, Ibu Ngatirah, Bapak Murti Harjono, Bapak Ngatino, Bapak Sugio Mulyono, Bapak Suwarno, Ibu Sudal, Ibu Kawit Hati Prasetyo, Ibu Fajar Parciati, Bapak Suwasto, Bapak Sudarisman, Bapak Santoso, Bapak Hisyam, Ibu Natalina, Ibu Sutina, Bapak Paiman, Ibu Gargarina, Anak Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto, Bapak Sarwo, Ibu Painem,
dan Bapak Siswanto. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Pendeta Hesti Murwasari, Pendeta Elizabeth Emilia Putri, Ibu Fajar sebagai TU Gereja, dan Bapak Samudi sebagai koster. Kami berdoa untuk para penatua, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami, Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Lanjutkanlah hidupmu dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya, walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Pujilah Tuhan.